Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Said. Pada kali ini kita akan berdiskusi mengenai tema tentang fisioterapi khususnya yang ada di dunia fisioterapi itu sendiri. Tapi sebelumnya kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh partner saya, ini ada Santi. Hai, aku Eka Widya Santi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai 3 narasumber kita. Ada siapa Dan aja kita tuh? bakal ada Mbak Intan dari Jambi, dan ada Mas Edward dari Makassar, serta Mbak Ika dari Kediri. Jadi kita bakal ngulik-ngulik tentang apa sih peran fisioterapi pada ontologi, palliative care, dan HIV. Oke, langsung aja kita panggil pembicara kita. Ini dia. Oke, Assalamualaikum semuanya. Ini dia ketiga pembicara kita pada diskusi kita kali ini. Yang pertama itu ada Mas Edward. Gimana Mas Edward? Silakan untuk memperkenalkan diri serta gimana kondisi di rumahnya terkait PSBB dan WFH di daerahnya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Edward Sumandari, asal Makassar, alumni D3 di UI, dan sekarang lanjut S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk sekarang, PSBB atau WFH di daerah saya tuh belum dijalani sebenarnya, baru masih himbauan. Soalnya dalam masih kondisi yang lumayan aman lah, bisa dikatakan. Baik, untuk pembicara selanjutnya ada Mbak Surya Ika. Halo semuanya, terima kasih Mas Said. Perkenalkan, nama saya Surya Ika Rahmadani. Saya dari Trenggalek, alumni dari D3 IIK Baktiwiyata Kediri, dan sekarang sedang menempuh S1 Fisioterapi di UMS Surakarta. Untuk PSBB sendiri di daerah saya masih belum dilaksanakan, hanya sebatas imbauan dari pemerintah. Terima kasih, seperti itu kalau di tempat saya. Oke, ternyata pembicara kita yang ketiga nih ya, ada Mbak Nur Intan. Gimana Mbak Nur Intan? Halo, saya Nur Intan Fadilah, asal dari Jambi, alumni D3 Tikes Betrahim Jambi. Sekarang sedang menempuh S1 di UMS. Kalau masalah PSBB ya, sekarang tuh di tempat saya mungkin karena saya nggak tinggal di kota Jambinya, tapi di kabupaten, jadi nggak diberlakukan PSBB karena bisa dikatakan masih aman. Terima kasih. Oke, jadi itu ya ketiga pembicara kita pada hari ini. Dengan demikian, sehingga harus dilaksanakan diskusi melalui media online, semoga tidak mengurangi esensi dari diskusi itu sendiri pada hari ini. Sebenarnya apa gitu, peran fisioterapi itu sendiri apa gitu? Buat Mas Edward mungkin menurut Masnya apa? Baik, terima kasih ya kesempatan diberikan. Untuk pengertian awam sih, mungkin orang awam bakalan ngeliatin fisioterapi itu kayak apa, mungkin seperti kayak tukang pijit, nanganin acara-acara di event olahraga, kadang yang bantu di rumah sakit, kadang juga dibilangin perawat lah. Iya, betul banget. Tapi secara menurut undang-undang, fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, dan peralatan baik fisik, elektroterapeutik, mekanik, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013. Baik Kak, bisa menambahkan? Kalau dari saya, untuk bisa seorang fisioterapi agar bisa dikatakan fisioterapis sendiri harus menempuh pendidikan seperti pendidikan fisioterapi D3 yang ditempuh selama 3 tahun. Nantinya ketika lulus akan mendapatkan gelar AMD Kesehatan atau AMD Fisioterapi, tergantung di mana mereka kuliah.
Selanjutnya ada pendidikan fisioterapi D4 dan S1 yang ditempuh selama 4 tahun, di mana kalau lulus akan mendapatkan gelar sarjana terapi atau C. Untuk pendidikan fisioterapi S2 mendapatkan gelar Magister Fisioterapi atau MFis, dan untuk pendidikan fisioterapis profesi yang bisa ditempuh setelah menempuh pendidikan D4 maupun S1 akan mendapatkan gelar FTR. Nah, jadi kali ini kita kan bahas tentang onkologi, palliative care, dan HIV. Sebenarnya nih pengertian dari onkologi, palliative care sendiri, dan HIV itu apa ya buat Mbak Intan? Kasih Mbak Eka. Pasti banyak yang nggak tahu tuh apa definisi dari onkologi, palliative care, maupun HIV. Palliative care tersendiri adalah terapi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya dalam menghadapi permasalahan yang dapat membahayakan hidup seseorang melalui treatment dari permasalahan nyeri dan problem lain, baik secara fisik maupun psikososial dan spiritualnya. Sedangkan onkologi merupakan subbidang ilmu medis yang berfokuskan pada penyakit kanker. Sedangkan HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia, di mana infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang sangat serius yang disebut AIDS atau Acute Immune Deficiency Syndrome. AIDS sendiri adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Nah, menurut saya seperti itu. Fisioterapi itu sendiri perannya apa sih pada ontologi, palliative care, dan HIV itu sendiri? Bukannya fisioterapi cuma menangani masalah tulang dan gerak aja kayak gitu? Gimana menurut sebenarnya kita merujuk pada definisi fisioterapi itu sendiri ya. Menurut Kemenkes sebenarnya sangat luas. Enggak cuman itu. Kita juga bisa menangani, menjaga, dan meningkatkan fungsi gerak di mana perwujudannya bisa luas banget. Nah, kami fisioterapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pasiennya itu sendiri bersama dengan kebutuhan fisik mereka. Setiap individu kan pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tergantung pada seberapa baik atau buruknya mereka menangani penyakit yang membatasi hidup mereka. Ya, betul. Perawatan paliatif bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien yang menghadapi penyakit yang membatasi hidup mereka itu sendiri. Ada beberapa yang harus dimainkan dalam manajemen rasa sakit itu dan dalam menghilangkan gejala menyedihkan lainnya. Nah, dari treatment yang bisa dirasakan itu pain, fatigue, physical weakness, physical inactivity, worry atau anxiety, sama dan depression. Terus kemudian selain itu fisioterapi memiliki peran dalam memberikan saran ataupun edukasi kepada pasien maupun keluarganya, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan konsekuensi penyakit. Pendidikan dan konseling yang memadai bagi pasien dan keluarganya merupakan bagian yang sangat penting dari rehabilitasi perawatan paliatif ini. Cukup banyak ya sebenarnya tugas dari fisioterapi itu sendiri. Jika kita merujuk kembali pada definisi fisioterapi itu sendiri menurut Permenkes tadi. Nah, selanjutnya fisioterapi di sini apakah bekerja sendiri atau bekerja dalam tim atau seperti apa menurut Mas Edward? Terima kasih Mas Said. Sebenarnya fisioterapi itu tidak dapat bekerja sendiri. Oke. Fisioterapi itu harus bekerja dengan tim perawatan yang terdiri dari spesialis perawat paliatif, paliatif medis, dan staf perawat, pekerja sosial, maupun penjaga, sukarelawan, dan lain-lainnya. Mungkin juga begitu di tim virtual yang terbentuk di sekitar pasien menjaga kebutuhan dan perawatan paliatif ini.
Tim virtual memungkinkan terdiri dari dokter umum, dokter spesialis utama, perawat, maupun komunitas perawat, apoteker, dan yang lainnya. Sebagian besar perawatan paliatif di rumah sakit dijalankan oleh MDT, yang terdiri dari dokter, perawat, dan terapis. Pasien mungkin memerlukan pendidikan tentang cara mengatasi dan menangani situasi. Sebaik mungkin, untuk mengurangi rasa takut, kecemasan yang mereka miliki di sekitar kondisi mereka. Kekhawatiran dan kecemasan adalah dua aspek psikologis umum yang terkait dengan penyakit yang membatasi kehidupan. Seluruh MDT termasuk fisioterapi mungkin terlibat dalam mengendalikan beberapa gejala ini melalui pendidikan, saran, bahkan mungkin hanya empati terhadap pasiennya. Seringkali ketika didiagnosa dengan penyakit seperti ini, pasien dapat menderita depresi yang berat. Ini secara teratur dapat menyebabkan individu menjadi terikat dan tidak aktif di tempat tidur. Jadi seperti itu, fisioterapi di rumah sakit itu tidak dapat bekerja sendiri. Dia harus bekerja sama dengan tim. Nah, jadi intinya tuh tujuan utama fisioterapi dalam perawatan palliative care yaitu untuk mencapai kualitas hidup terbaik untuk pasien itu sendiri dan keluarganya. Tujuan umum fisioterapinya dalam perawatan pasien kanker, dalam perawatan paliatif adalah untuk meminimalkan gejala yang mengoptimalkan kemampuan yang berfungsi. Terus, dalam mempertahankan atau mendapatkan kembali kemandirian fisik dari pasien itu sendiri. Kemudian untuk mempertahankan otonomi pasien. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, tujuan dan pengobatan itu sangat bergantung pada stadium penyakit pasien tersebut. Misalnya kan pada memfokuskan dan tujuan rehabilitasi kanker tradisional yang berbeda dengan pasien yang sakit parah di mana ada fokus untuk menjaga keseimbangan atau tingkat fungsi optimal dan kenyamanannya. Selain itu, komunikasi yang tepat mengikuti model biopsikososial dan merupakan prioritas untuk melayan perawatan paliatif yang berkaitan dengan kesejahteraan psikologis dan emosional pasien, termasuk masalah harga diri, wawasan, adaptasi terhadap penyakit dan konsekuensinya, komunikasi, fungsi sosial, dan hubungan sosial pasien. Gitu. Cukup banyak ilmu yang kita dapat dari pembicara kita pada hari ini. Ya mungkin demikian diskusi kita dengan pembicara kita. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Mas Edward, Mbak Intan, dan Mbak Ika. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diskusi kita pada hari ini mengenai fisioterapi pada ontologi palliative care dan HIV. Semoga dapat bermanfaat. Dari kami berdua juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.